Baik, tema khotbah hari ini yaitu terimalah Roh Kudus. Kita tahu hari ini yaitu kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, itulah sebabnya sesuai dengan tema ini, mengapa kita perlu Roh Kudus? Apa manfaatnya bagi kita yang hidup di akhir zaman? Nanti kita akan lihat. Nah, untuk itu mari kita lihat Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Saudara perhatikan baik-baik, yang membawa Alkitab, perhatikan Alkitab. Yang tidak sempat bawa, saudara bisa lihat ke depan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudara, tentu kita sudah tahu bersama bahwa Yesus Allah kita, selain dia adalah Allah 100%, dia juga manusia 100%. Sekali lagi, Yesus itu adalah Allah 100% dan dia juga manusia 100%. Dan sebagai manusia, saudaraku, ada 5 peristiwa penting yang harus digenapi dalam pribadi Yesus. Tentu kita sudah tahu apa itu 5 peristiwa penting itu, apa yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Tentu yang pertama tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus sudah digenapi. Kematian Yesus pun sudah digenapi. Kebangkitan Yesus juga sudah digenapi. Dan hari ini kenaikannya ke surga juga sudah digenapi. Tinggal satu. Apa itu? Kedatangannya kembali. Amin. Ini belum digenapi. Tetapi yang jelas, satu ini pasti digenapi. Amin, saudara. Kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini bukan sebuah ramalan. Kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini bukan sebuah kemungkinan. Tetapi kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini adalah sebuah kepastian. Catat baik-baik, kedatangan Yesus kembali kedua kalinya di dalam dunia ini adalah sebuah kepastian, dia akan datang kembali. Nanti kita akan melihat apa tujuan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Cuma kita tidak tahu kapan dia datang. Ada beberapa gereja yang mengklaim Yesus akan datang tanggal sekian. Yesus akan datang bulan sekian, tahun sekian. Itu tidak benar. Bahkan ada seorang penulis, saudara, yang mengatakan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wah, luar biasa. Bukunya laris pada waktu itu. Tetapi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun tidak datang. Akhirnya apa, saudaraku? Penulisnya membeli buku sendiri. Malu, saudaraku. Kedatangan Yesus kembali itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi kita tidak tahu kapan dia datang. Amin, saudara. Sering saya katakan dari tempat ini, siapapun orangnya, baik orang itu sudah percaya Yesus ataupun belum percaya Yesus, ketika berpisah dengan orang yang sangat dikasihi, ketika berpisah dengan orang yang sangat dicintai, ketika berpisah dengan orang yang mungkin kita idolakan, pasti kita sedih. Dan saya yakin rata-rata kita semua pasti mengalami hal ini. Kita pernah ditinggal kakak kita, adik kita, orang tua kita. Kita pernah, saudaraku, tentu. Siapapun orangnya.
Dan ketika orang tua kita dipanggil Tuhan, ketika kakak kita dipanggil Tuhan, ketika adik kita atau orang yang dekat dengan kita dipanggil Tuhan, pasti kita sedih, saudaraku. Sekali lagi, siapapun orangnya, pasti mengalami kesedihan. Apalagi orang yang meninggalkan kita terkenal baik. Orang yang meninggalkan kita begitu perhatian kepada kita. Orang yang meninggalkan kita begitu peduli dengan kita. Itu tambah membuat kita sedih. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Selama 3,5 tahun, murid-murid Yesus berkumpul dengan Yesus. Dan selama 3,5 tahun itu ada begitu banyak hal yang dilihat langsung oleh murid-murid. Sehingga murid-murid ketika berkumpul dengan Yesus begitu nyaman, begitu senang, begitu damai, saudaraku. Karena apa? Ketika bersama-sama dengan Yesus tidak pernah alami kesulitan. Bahkan murid-murid dengan secara langsung melihat bagaimana peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian atau mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari mengubah air menjadi air anggur. Belum lagi Yesus memberi makan 4.000 orang. Murid-murid melihat sendiri. Belum lagi Yesus memberi makan 5.000 orang. Belum lagi Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit, mengusir setan-setan, bahkan beberapa orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Semua peristiwa itu membekas di dalam pribadi murid-murid. Dan yang pasti, murid-murid sangat terkesan dengan peristiwa-peristiwa itu. Tapi setelah Yesus mati, setelah Yesus meninggalkan mereka, apa yang terjadi? Itu membuat iman murid-murid tergoncang. Mengapa? Karena mereka kehilangan pengharapan. Mengapa murid-murid tergoncang imannya? Karena mereka menganggap guru yang selama ini sangat diandalkan, gembala yang selama ini begitu baik, tiba-tiba meninggalkan. Sehingga Alkitab katakan, saudaraku, membuat murid-murid begitu berduka, membuat murid-murid begitu sedih. Karena apa? Tidak nyangka gurunya meninggalkan mereka secepat itu. Tidak menyangka gembala yang baik, gembala yang begitu peduli, gembala yang begitu perhatian, begitu cepatnya meninggalkan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Iman murid-murid benar-benar jatuh. Sehingga murid-murid harus kembali kepada pekerjaannya semula. Dari nelayan kembali bekerja sebagai nelayan. Tetapi kita lihat, saudaraku, luar biasa. Setelah Yesus bangkit kembali, setelah Yesus bangkit kembali, iman murid-murid kembali bangkit. Iman yang sempat tertunduk lesu tiba-tiba bisa mampu berdiri tegak. Semangat yang sempat loyo dengan kebangkitan Yesus membuat semangatnya begitu luar biasa. Ini yang terjadi. Tetapi saudaraku, pertemuan yang indah itu tidak berlangsung lama. Cuma 40 hari. Yesus berkumpul setelah bangkit dari kematian, cuma 40 hari. Murid-murid kumpul dengan Yesus. Tetapi saudaraku, ada satu perbedaan yang mencolok. Reaksi murid-murid. Saudara, kembali ketika Yesus pergi untuk pertama kali, yaitu mati, murid-murid imannya loyo, murid-murid imannya berantakan, murid-murid imannya hancur, saudaraku, karena merasa kehilangan orang yang diandalkan. Tetapi saudaraku, ketika Yesus pergi, naik ke surga, ada perbedaan yang luar biasa. Apa itu? Kita lihat di dalam Lukas
Pasal 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Hai saudara. Ketika Yesus pergi untuk pertama kali mati, mereka berduka, mereka sedih. Tetapi ketika Yesus kembali ke surga, Alkitab katakan murid-murid tidak sedih, padahal sama-sama ditinggal. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, mereka sangat bersuka cita. Mereka begitu senang, saudaraku, dengan kepergian Yesus. Ada satu perbedaan yang sangat besar, ada satu perbedaan yang sangat lebar, padahal sama-sama ditinggal. Bahkan kalau saudara membaca ayat yang ke-53, di sana dikatakan mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ketika ditinggal Yesus, justru mereka ada antusias, semangat tinggal di bait Allah. Dulu ketika ditinggal pertama kali mereka tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi ke bait Allah. Karena apa? Orang yang dihandalkan, orang yang diharapkan sudah pergi. Tetapi di sini, ketika Yesus kembali ke surga, itu justru ada dorongan, justru itu ada semangat untuk murid-murid datang ke bait Allah, setia ke bait Allah, setia beribadah. Bahkan dia suka memuliakan Tuhan. Nah, kita akan cari tahu, saudaraku. Kita akan cari tahu apa yang menyebabkan perbedaan ini. Sementara sama-sama ditinggal oleh Yesus. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Kita lihat ayat yang ke-50 lagi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini kuncinya. Ini kuncinya perbedaan dari ketakutan menjadi dia begitu bersuka cita, menjadi dia begitu bersemangat, menjadi dia begitu setia beribadah. Karena apa? Berkat Tuhan. Setelah Yesus, sebelum Yesus pergi, Yesus lebih dahulu memberkati mereka. Dan berkat Yesus itulah yang membuat murid-murid begitu yakin, begitu semangat, begitu antusias, begitu damai sejahtera. Walaupun dia pergi setelah terima berkat, dia tidak sedih ditinggal Yesus, tetapi malah bersuka cita. Setelah terima berkat, dia tidak berduka setelah Yesus pergi, tetapi begitu semangat di dalam memuji Tuhan. Artinya apa? Jangan anggap remeh itu berkat Tuhan. Amin, saudara. Ada beberapa anak Tuhan, setelah kasih persembahan, sementara saya berdoa langsung cepat-cepat pergi. Belum sempat terima berkat, dia tidak tahu rahasia berkat. Ya mungkin kalau seandainya ada sesuatu yang emergensi, saudara harus cepat-cepat pergi, ya tidak masalah. Tapi jangan sampai sebelum saudara terima berkat, lalu saudara cepat-cepat keluar. Entah, tidak tahu atau untuk urusan apa. Tetapi kita lihat di sini, bagaimana dampak dari berkat. Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Berkat itulah yang membuat murid-murid tidak sedih ketika ditinggal oleh Yesus, tetapi penuh dengan sukacita. Bahkan dia suka memuliakan nama Tuhan, suka datang ke bait Allah. Jadi ini saudaraku rahasianya. Rahasianya mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, sehingga mereka tidak bersedih lagi. Nah, kalau kita melihat beberapa ayat, saudara, ada beberapa penyebab murid-murid itu tidak sedih ketika ditinggal oleh Yesus. Karena apa? Ada janji. Nah ini,
Artinya apa? Di dalam berkat Tuhan itu ada janji yang sering kita tidak sadari. Murid-murid tidak bersedih lagi. Tetapi justru sebaliknya begitu semangat. Karena apa? Di dalam berkat Tuhan itu ada janji. Kita lihat janji-janji apa yang diberikan Yesus kepada murid-murid sehingga dia tidak berduka cita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Kita lihat janji-janji Yesus yang membuat murid-murid tidak berduka. Yang membuat murid-murid justru bersuka cita ketika ditinggal Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini janjinya. Itulah sebabnya kenapa murid-murid tidak sedih, saudaraku. Karena Yesus berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudaraku, Yesus pergi itu bukan tidak ada tujuan. Tujuan Yesus pergi, tujuan Yesus meninggalkan murid-muridnya, yaitu apa? Menyediakan tempat. Saudara, di mana tempatnya Yesus? Kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan tadi, kemana Yesus pergi? Alkitab katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana rumah Bapa itu? Tentu kita ingat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Artinya apa? Yesus pergi itu menyediakan tempat kita dan tempat itu di surga. Kalau saudara benar-benar imani ini ayat. Kalau saudara benar-benar mengerti ini ayat bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita dan tempatnya itu sudah jelas di surga, maka kita akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, saudara. Masalah yang Tuhan izinkan, kesulitan yang Tuhan izinkan tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan kalau kita tahu tempat kita nanti surga. Kenapa banyak orang sering beralasan tidak beribadah, tidak pergi ke bait Allah, saudaraku? Karena dia lupa akan janji Tuhan ini. Ayo, pegang prinsip ini. Jadi saudaraku, Yesus pergi itu bukan tidak memiliki alasan. Yesus pergi itu bukan berarti tidak memiliki tujuan. Dia menyediakan tempat bagi kita. Di surga, bukan di tempat lain. Dan di sana kita bisa bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Satu janji yang luar biasa. Di sana kita bisa melihat nanti bagaimana wajah Yesus yang sebenarnya. Nah, sekarang kita hanya melihat wajah Yesus ya, tergantung siapa yang melukis. Kalau yang melukis orang India, wajah Yesus pasti hidungnya mancung. Kalau yang melukis orang Afrika mungkin kulitnya hitam. Kita tidak tahu. Tetapi nanti di sana kita ketemu muka dengan muka. Oh ini loh, ternyata wajah Yesus itu begitu cakep. Oh ini loh, wajah Yesus itu begitu gagah. Nanti kita akan ketemu, saudara. Saudara yakin kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus? Saudara yakin? Amin. Karena memang itu tujuan Yesus pergi. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi jemaat GPDI Bukit Sion Labuan Bajo. Haleluya. Alangkah senangnya. Kita menjadi satu keluarga Tuhan. Kita tidak berpisah, saudaraku. Ini harapan kita semua. Saya rindu.
kita bukan hanya berkumpul di dunia ini. Saya rindu kita bukan hanya berkumpul di gereja ini saja. Tapi kita bisa berkumpul untuk di sana untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ayo, nanti kita lihat ada harga yang untuk mendapatkan itu. Saya rindu itu, saudara. Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi bukan tidak ada alasan. Itu yang pertama, janjinya yang pertama. Dan itulah yang membuat murid-murid tidak sedih. Selain aku memberkati engkau, ternyata Yesus memberikan janji. Aku pergi tetapi aku akan menyediakan tempat. Coba kalau seandainya ada teman kita, saudara kita mau pergi lalu ngomong seperti itu, kita tidak akan sedih, saudara. Dan bahkan janji yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Sampai di situ dulu, kita lihat di sini. Setelah Yesus pergi dan tempat itu sudah ada, Yesus bilang, aku akan datang kembali kepadamu. Saudara, ini satu janji yang luar biasa. Satu janji yang indah. Wajar kalau murid-murid tidak sedih. Karena apa? Yesus bilang, aku pergi. Aku akan menyiapkan tempat bagimu. Dan setelah itu akan datang lagi. Coba kalau orang yang kita cintai, kita sayangi, lalu dia ngomong, aku pergi dulu ya. Tapi aku akan kembali. Tentu kita tidak akan sedih. Karena apa? Ada harapan akan kembali. Saudara yakin Yesus akan datang kembali? Saudara yakin? Saudara yakin? Amin. Nah ini saudaraku. Jadi kalau kita benar-benar mengimani ayat ini, maka tidak ada alasan bagi kita. Tujuannya apa Yesus datang kembali? Tadi dengan jelas dikatakan, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di dalam hati Yesus. Yesus datang kembali agar apa? Di mana Yesus berada, kita berada. Artinya apa? Kita menjadi satu keluarga Tuhan. Haleluya. Kita menjadi satu keluarga Tuhan. Saudaraku, ini kerinduan Yesus. Ini harapan Yesus. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 17, kita lihat doa Yesus kepada Bapa. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya, ini doa Yesus saudaraku, dimanapun aku berada, mereka juga ada bersama-sama dengan aku. Ini doa Yesus saudaraku. Doa Yesus begini. Ya Bapa, dimanapun berada aku ingin jemaat GPDI Bukit Sion selalu bersama-sama dengan aku. Wow, saudara yakin? Doa Yesus dijawab oleh Bapa, saudara yakin? Amin. Kita saja yang masih banyak kekurangan di sana sini, ketika kita berdoa, Bapa mendengar doa kita. Apalagi yang berdoa ini Yesus saudaraku. Pasti didengar doanya oleh Bapa. Ya Bapa, aku punya kerinduan. Mereka-mereka ini tetap ada di mana aku berada. Mereka juga ada. Ini doa Yesus, ini kerinduan Yesus. Ini harapan daripada Tuhan Yesus. Betapa bahagianya saudaraku, bisa dibayangkan betapa bahagianya kita. Kita menjadi satu keluarga dengan Yesus. Ini yang kita perlu syukuri saudaraku. Sekali lagi, kalau saudara mengerti baik-baik ayat ini, kalau saudara mengerti baik-baik firman Tuhan ini, maka kita akan semakin serius dengan Tuhan.
kita akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ingat tinggal satu yang belum digenapi oleh Tuhan Yesus, yaitu kedatangannya kembali, dan itu tidak lama lagi. Ingat, mungkin saudara masih ingat khotbah saya hari Minggu? Ya, ingat khotbah saya hari Minggu? Kita ini dalam antrian. Ya, kita ini dalam antrian untuk ke alam lain, yaitu kematian. Kita ini dalam antrian. Mau tidak mau kita ini dalam antrian loh saudara. Dan kita tidak tahu di depan kita ini berapa orang. Kita tidak tahu di depan kita ini berapa orang yang mengantri untuk dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas kita ini dalam antrian. Kita tidak bisa minta izin, saya mau menyingkir keluar dari antrian, tidak bisa. Atau mungkin saudara minta izin, saya mau pindah ke belakang antriannya, tidak bisa. Milikilah kesadaran akan hal ini. Artinya apa? Kita ini sementara antri untuk di alam lain. Nah, selagi kita menunggu antrian, ya, selagi kita menunggu antrian, ayo, kita mau serius dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main kah saudara. Kita mau serius dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sambil menunggu antrian itu. Amin saudara. Ayo kita lebih serius dengan Tuhan. Sehingga ketika antrian itu pada giliran kita didapati di hadapan Tuhan, layak di hadapannya. Nah ini saudara, jadi tidak lahiran murid-murid tidak sedih, murid-murid tidak berduka. Karena apa? Selain mendapatkan berkat daripada Tuhan, murid-murid diberikan janji sama Tuhan, aku pergi tetapi aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan setelah tempat itu ada, aku akan datang lagi ambil kamu, menjemput kamu agar apa? Agar di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, saudaraku, sungguh luar biasa. Dan ini kesenangan kita sebagai anak Tuhan. Dan ada satu janji lagi. Sebelum Yesus naik ke surga. Apa janjinya? Kita lihat Yohanes 14. Ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Lihat ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Siapa yang dimaksud dengan Yohanes 14 ayat 16? Yaitu Roh Kudus. Yesus tahu murid-murid akan mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Dari pihak orang Yahudi, dari pihak mahkamah agama. Dan itu pun juga terjadi dalam kehidupan kita. Yesus tahu selama kita hidup di dalam dunia ini ada begitu banyak tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Ada begitu banyak ancaman-ancaman yang kita temui. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itulah sebabnya Yesus berjanji. Aku akan mengirimkan penolong. Aku akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kamu. Bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 2 tahun, bukan untuk 10 tahun. Alkitab katakan untuk selama-lamanya. Amin saudara. Ini sungguh janji yang luar biasa. Siapa yang ingin disertai Tuhan untuk selama-lamanya, angkat tangan. Jangan ragu-ragu kok. Kita akan
akan disertai. Ini janji Tuhan, saudaraku. Aku akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Penolong itu, Roh Kudus itu akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Tetapi yang mengganjal di dalam hati kita, rupanya untuk kita disertai penolong itu untuk selama-lamanya, rupanya ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita kembali ke ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku dan kamu menuruti segala perintahku. Ini sekaligus memberi jawaban atas pergumulan kita. Mungkin selama ini saudara berdoa, Tuhan aku rindu dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan aku rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan aku rindu alami baptisan Roh Kudus. Aku ingin alami hadirat-Mu, minyak yang baru, urapan yang baru. Saya rindu alami itu. Tetapi mungkin saudara berkata, kenapa Tuhan sampai saat ini kok aku belum alami jamahan Tuhan? Kenapa sampai sekarang aku kok belum alami lawatan Tuhan? Ini jawabannya, Mungkin. Kenapa kita sudah berdoa, kenapa kita sudah meminta, tetapi kok belum alami lawatan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus. Mungkin saudaraku, kita mengasihi Tuhan kurang. Ya, mengasihi Tuhan kurang. Kita sudah berdoa, aku ingin lawatan Tuhan, aku ingin alami urapan Tuhan, hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa aku tidak dijamah Tuhan? Aku sudah berdoa selama ini, tetapi kenapa aku belum dijamah oleh Roh Kudus? Mungkin ini jawabannya. Mungkin kita belum mengasihi Yesus dengan sungguh. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Mungkin kita belum mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita belum melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat ini tidak perlu ditafsirkan macam-macam, saudara. Ayat ini tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Jelas, ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku. Perhatikan baik-baik. Jikalau kamu mengasihi aku dan menuruti perintah-perintahku. Apa janji Tuhan? Ayat yang selanjutnya saudaraku. Ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi untuk alami lawatan Roh Kudus, untuk alami jamahan Roh Kudus, yang pertama, biarlah kita mengasihi Yesus lebih sungguh-sungguh. Amin, saudara. Mengasihi Yesus lebih sungguh-sungguh. Ada pujian yang mengatakan, mengasihi lebih sungguh. Ayo. Mengasihi Yesus lebih sungguh. Ada begitu banyak orang Kristen mengasihi Yesus tidak sungguh-sungguh. Ayo. Selama kita mengasihi Yesus tidak sungguh-sungguh, selama kita tidak melakukan perintah Tuhan dengan serius, maka janji Tuhan, aku akan mengirim penolong untuk menyertai kamu, itu tidak akan terrealisasi di dalam kehidupan kita, saudara. Mulai malam ini, di gereja ini ada doa 10 malam. Saya rindu semua jemaat dipenuhi Roh Kudus. Amin, saudara. Mulai malam ini jam 7 tepat di tempat ini. Ayo, janji itu diberikan kepada kita. Jangan bermimpi kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Kuasa mujizat itu yang mengerjakan Roh Kudus.
Kuasa, mujizat itu yang mengerjakan bukan gembala, bukan pendeta, bukan siapapun jabatan tinggi. Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ayo, saya rindu. Saudara, jemaat di tempat ini akan dahsyat. Tidak usah semuanya. Syukur kalau semuanya. Separuh saja dipenuhi Roh Kudus. Wow, akan terjadi kebangunan rohani di tempat ini. Amin, saudara. Jangan hanya tahu Roh Kudus. Jangan hanya percaya Roh Kudus. Tetapi alami kuasa Roh Kudus itu. Kita harus berbeda, saudaraku. Gereja Pantekosta harus berbeda. Yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Kalau ingat pionir-pionir kita, saudaraku. Wow. Bagaimana pelayanannya disertai dengan kuasa yang hidup. Karena apa? Roh Kudus. Jadi ini dua kunci. Dua kunci kalau engkau ingin alami kuasa Tuhan. Kalau engkau Roh Kudus ingin terus menyertai kita untuk selama-lamanya. Dua tadi, yaitu ayat yang sudah kita baca. Mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Yesus dengan serius. Dan lakukan firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan mengoreksi kita. Izinkan firman Tuhan memperbaiki kita. Dan yang terakhir. Selain kita mengasihi Yesus, menuruti firman-Nya, satu syarat untuk alami Roh Kudus, jamahan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, inilah kunci untuk alami lawatan Tuhan. Kunci untuk alami jamahan Tuhan. Selain kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Selain kita menuruti firman Tuhan dengan segenap hati. Yaitu kita memiliki rasa haus akan hadirat Tuhan. Rasa haus akan penyembahan. Rasa haus akan membaca firman. Rasa haus akan memuji Tuhan. Ayo periksa bagaimana keadaanmu. Masih adakah rasa haus untuk membaca Alkitab? Masih adakah rasa haus untuk mendengarkan firman? Masih ada rasa haus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Masihkah ada rasa haus untuk datang beribadah? Ini kuncinya, saudaraku. Jadi ada harga yang perlu kita bayar. Ada harga yang perlu kita keluarkan. Kalau kita ingin memiliki sesuatu. Apalagi ini Roh Kudus, saudaraku. Ayo saya dorong kepada kita semua. Jadi, saudaraku. Terima lawatan Roh Kudus. Terima jamahan Roh Kudus. Itu tidak tergantung dari lamanya beribadah. Catat baik-baik. Terima lawatan Roh Kudus. Itu tidak tergantung lamanya kita berdoa. Tapi tergantung rasa haus kita akan hadirat Tuhan. Rasa haus kita akan berkat Tuhan. Rasa haus kita akan firman Tuhan. Saudara, pengalaman saya pada waktu masih pemuda, masih belum jadi hamba Tuhan. Kalau ibadah jam 9, setengah 9 saya sudah menangis di gereja. Saya membereskan kehidupan saya mungkin tanpa sadari ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya menangis ibadah jam 9, jam setengah 9 saya sudah duduk karena apa? Rasa haus akan hadirat Tuhan. Saya ingin pada waktu pas jam ibadah saya benar-benar sudah siap memuliakan nama Tuhan.
Itu pengalaman saya pribadi. Ayo, milikilah kalau mungkin rasa hausmu akan hadirat Tuhan sudah mulai hancur. Rasa hausmu untuk membaca Alkitab sudah mulai kurang. Rasa hausmu untuk beribadah pun sudah mulai kendor. Izinkan firman Tuhan ini mengingatkan kita. Amin, saudara. Izinkan firman Tuhan. Ingat sekali lagi, kita ini dalam antrian. Kita ini dalam antrian untuk menuju kehidupan selanjutnya. Kita tidak tahu berapa orang di depan kita setelah itu kita. Ayo, selagi masih dalam antrian, menunggu giliran kita untuk dipanggil Tuhan, milikilah rasa haus akan hadirat Tuhan. Milikilah rasa haus untuk beribadah kepada Tuhan. Saya terlalu yakin kalau 3 hal ini ada pada kita, yaitu sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dan yang kedua, mentaati firman-Nya dan memiliki rasa haus akan hadirat Tuhan. Roh Kudus akan dilepaskan, dicurahkan kepada kita semua. Amin, saudara. Saudara yakin Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini? Saudara percaya Roh Kudus sementara bekerja untuk kita pada saat ini? Yakini. Silakan pemain musik. Haleluya. Ayo. Kalau mungkin di hari-hari ini, rasa hausmu kepada Tuhan, rasa semangatmu kepada Tuhan di hari-hari ini mulai digeser dengan hal-hal yang sifatnya fana. Kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan aku minta ampun. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya, apa itu? Lawatan Roh Kudus di situ salah satunya. Akan ditambahkan kepadamu, tapi apa? Cari dahulu, rasa haus itu harus ada di dalam kehidupan kita. Saya yakin janjinya akan tergenapi kalau saudara melakukan 3 hal ini. Ayo, Yesus pergi bukan tidak ada tujuan. Sekali lagi, Yesus pergi ke surga bukan tidak ada tujuan. Tujuannya apa tadi yang pertama? Yaitu menyediakan tempat bagi kita. Dan tujuan yang kedua itu setelah tempat itu sudah ada, akan menjemput kita. Sehingga kita bisa bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Sungguh indah firman Tuhan, sungguh indah janjinya. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus Tuhan di tinggi.